Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Septiani dari Prodi Keperawatan Universitas Binawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu topik mengenai UU Perlindungan Data Pribadi dan GDPR. Oke, yang pertama kita masuk ke definisi data pribadi. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang diidentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Apa sih itu informasi dan transaksi elektronik? Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya kita masuk ke bagian peraturan pemerintah, tepatnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang pertama, konsep dasar. UU nomor 19 tahun 2016 dari perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008. 2. Pengaturan organik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kalian pasti tahu kan transaksi elektronik itu apa? Contohnya itu kayak kita belanja-belanja online di Shopee atau di TikTok Shop atau di website toko-toko yang kalian tuju. Terus nggak selalu beli. Transaksi elektronik itu juga bisa dengan mengirimkan uang dari satu bank ke bank yang lain. Begitu. Pokoknya transaksi elektronik itu bukan transaksi yang dilakukan secara langsung atau face to face, melainkan dilakukan melalui barang-barang elektronik. Oke, lanjut peraturan lainnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Lalu dalam hukum positif, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik. Nah, ini tuh maksudnya game yang bisa dimainin di elektronik, yang biasa dimainin anak-anak, remaja, atau semua kalangan usia. Lalu yang terakhir itu peraturan lainnya. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik, UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian GDPR. GDPR itu singkatan dari General Data Protection Regulation. GDPR merupakan regulasi milik Uni Eropa untuk melindungi data pribadi warganya. Oleh karena adanya peraturan ini dapat mengendalikan dan mewajibkan para pelaku bisnis, pemerintah, dan organisasi-organisasi lain untuk menerapkan metode transparansi kepada pengguna mengenai praktik yang dilakukan atas data mereka dan serta mengatur bagaimana pelaku bisnis atau organisasi tersebut mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data pengguna mereka. Terus ada data protection 9546 isi adalah untuk mengembalikan otoritas pengontrolan data ke tangan konsumen atau pengguna layanan di semua platform termasuk ponsel pintar dan media sosial. Setelah sebelumnya data tersebut berada di bawah kendali perusahaan yang telah mengumpulkan data. Mengedepankan prinsip dan syarat akuntabilitas.
keabsahan dan keadilan menetapkan beberapa lama data dapat disimpan perusahaan dan meminta perusahaan-perusahaan untuk melindungi data tersebut melalui desain beserta keseluruhan pemberlakuan pengaturan yuridisnya. Yang terakhir kita masuk ke sanksi bagi yang melanggar UU Perlindungan Data Pribadi dan GDPR. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 terdiri 4 jenis sanksi. Yang pertama, sanksi administratif dalam pasal 57 UU PDP berupa peringatan tertulis. Kedua, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi. Yang ketiga, penghapusan atau pemusnahan data pribadi. 4. Denda administrasi paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Kemudian untuk perseorangan atau korporasi dapat dijerat pasal 67-73 UU PDP dan UU Pidana dengan denda maksimal 4-6 miliar dan penjara maksimal 4-6 tahun hingga bisa lebih tergantung pada delik dan kasus. Untuk yang melanggar GDPR, sanksi bagi pihak yang melanggar GDPR ditentukan dalam denda yang dimulai dari 10 juta euro hingga 20 juta euro atau bahkan menggunakan dasar omset perusahaan bersangkutan sejumlah 2% sampai 4%. Kemudian jenis sanksi lainnya dapat diatur oleh negara bagian lainnya dari Uni Eropa sesuai hukum positif yang berlaku. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.